Cyberbullying, dampak psikiatri dan solusi klinis untuk mencegah tragedi fatal. Cyberbullying tidak hanya menyerang anak muda. Banyak kasus mengungkapkan bahwa serangan mental ini dapat memicu gangguan psikologis serius seperti depresi berat, PTSD, dan bahkan keinginan bunuh diri. Di video ini, kita akan melihat bagaimana perspektif psikiatri menilai cyberbullying sebagai ancaman terhadap kesehatan mental dan bagaimana intervensi yang tepat bisa menyelamatkan nyawa. Jangan lewatkan informasi penting yang dapat menyelamatkan kehidupan seseorang. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi melalui media sosial atau platform digital. Tak seperti perundungan konvensional, cyberbullying bisa terjadi kapan saja, tanpa ada tempat pelarian bagi korban. Seringkali, korban merasa terperangkap dan tidak bisa menghindar. Di balik layar ponsel, kekejaman kata-kata dan penghinaan bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Apa yang terlihat sebagai komentar biasa bagi sebagian orang, bisa menjadi pukulan berat bagi korban yang sudah rapuh mentalnya. Cyberbullying dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi berat, kecemasan berlebihan, dan PTSD. Setiap kata yang dipertukarkan bisa menjadi sumber stres emosional yang luar biasa bagi seorang remaja. Cyberbullying dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi berat, kecemasan berlebihan, dan PTSD. Setiap kata yang dipertukarkan bisa menjadi sumber stres emosional yang luar biasa bagi seorang remaja. Menurut model stres diathesis, individu dengan kerentanannya seperti riwayat gangguan mood atau trauma masa lalu lebih rentan terhadap gangguan mental ketika mereka terpapar stres berat, seperti cyberbullying. Kasus Amanda Todd menunjukkan contoh nyata. Amanda memiliki predisposisi terhadap depresi dan kecemasan yang diperburuk oleh cyberbullying. Pada akhirnya, tekanan ini membawanya ke titik krisis. Fenomena bully victims menggambarkan individu yang awalnya menjadi korban perundungan, namun kemudian menjadi pelaku. Biasanya mereka menunjukkan kecenderungan agresi dan masalah kesehatan mental yang lebih parah. Psikiatri mencatat bahwa kelompok ini berisiko tinggi mengalami gangguan jiwa, termasuk depresi, kecemasan, bahkan keinginan bunuh diri. Mereka sangat membutuhkan perhatian dan intervensi psikologis untuk memutus siklus perundungan ini. Cyberbullying tidak hanya mempengaruhi mental korban dalam waktu singkat. Beberapa korban dapat mengembangkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) atau gangguan mental lainnya yang berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Korban seringkali mengalami perasaan cemas berlebihan, keputusasaan, dan perasaan terisolasi yang mendalam. Tanpa intervensi, dampak ini bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka, bahkan setelah perundungan berhenti. Psikiater memainkan peran penting dalam mendiagnosis gangguan kesehatan mental akibat cyberbullying. Langkah pertama adalah evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi apakah korban mengalami depresi berat atau gangguan kecemasan. Setelah diagnosis, psikiater dapat memberikan terapi psikologis seperti CBT Cognitive Behavioral Therapy atau meresepkan obat-obatan seperti SSRI untuk membantu mengelola gejala depresi dan kecemasan. CBT adalah salah satu metode yang paling efektif dalam mengatasi depresi akibat perundungan. Terapi ini membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang muncul akibat perundungan. Dengan CBT, korban diajarkan untuk mengubah cara pandangnya terhadap diri sendiri dan lingkungan mereka, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dalam kasus krisis seperti ketika korban menunjukkan tanda bunuh diri, terapi intensif sangat diperlukan. Beberapa korban perlu dirawat inap di rumah sakit psikiatri untuk memastikan keselamatan mereka. Farmakoterapi juga bisa diberikan dengan resep obat antidepresan seperti SSRI untuk membantu mengurangi gejala depresi berat dan mencegah tindakan bunuh diri. Pelaku cyberbullying seringkali memiliki masalah emosional atau psikologis, seperti gangguan perilaku. Banyak dari mereka juga pernah menjadi korban perundungan yang memengaruhi perilaku mereka. Psikiater memandang pelaku sebagai individu yang perlu mendapatkan bantuan, bukan hanya dihukum. Terapi seperti CBT, membantu pelaku mengubah pola perilaku agresif
dan mengelola emosi mereka. Dukungan keluarga juga penting untuk mencegah perundungan berulang dan mendukung pemulihan mereka. Kasus Amanda Todd adalah contoh nyata bagaimana cyberbullying dapat mengarah pada bunuh diri. Amanda memiliki kerentanannya terhadap depresi dan kecemasan yang diperburuk oleh perundungan yang dialaminya. Dari perspektif psikiatri, kasus ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan perawatan untuk mencegah terjadinya tragedi serupa. Setiap kasus harus dievaluasi secara menyeluruh. Kasus Phoebe Prince menunjukkan betapa pentingnya mengevaluasi kesehatan mental korban sebelum perundungan. Bullying memperburuk kondisi mental yang sudah rapuh, seperti yang terjadi pada Phoebe yang sudah mengalami depresi sebelumnya. Psikiater perlu menilai kondisi mental korban secara menyeluruh untuk memahami dampak bullying dan memberikan intervensi yang tepat sebelum masalah menjadi lebih serius. Tyler Clementi menjadi korban cyberbullying setelah video pribadinya disebarluaskan tanpa izin. Dalam kasus ini, perundungan memperburuk kondisi mentalnya yang sudah rapuh karena faktor orientasi seksual. Psikiatri menekankan bahwa remaja atau mahasiswa LGBTQ yang dibully memiliki risiko bunuh diri lebih tinggi. Dukungan konseling dan akses ke layanan kesehatan jiwa sangat penting dalam mengurangi risiko ini. Kasus Guhara menggarisbawahi pentingnya perawatan berkelanjutan bagi pasien yang memiliki riwayat depresi dan percobaan bunuh diri. Tanpa perawatan berkelanjutan, pasien bisa kembali ke titik terendah emosional mereka. Kasus Guhara menjadi peringatan untuk selalu memberikan dukungan sosial yang kuat bagi pasien. Sekolah memiliki peran penting dalam mendeteksi dini masalah kesehatan mental akibat perundungan. Pelatihan untuk konselor sekolah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tanda-tanda depresi pada siswa. Konselor yang terlatih bisa segera merujuk siswa ke layanan kesehatan jiwa sebelum masalah semakin memburuk. Cyberbullying bukan hanya masalah kenakalan remaja, tetapi masalah kesehatan mental yang serius. Kita harus memperlakukannya dengan serius. Dengan intervensi yang tepat, kita bisa membantu mereka yang terpengaruh oleh perundungan untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban cyberbullying, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Segera cari bantuan dan dukungan. Langkah pertama untuk penyembuhan adalah berbicara dengan seorang profesional. Ingat, Anda tidak sendirian dalam menghadapi ini. Bagikan video ini untuk menyebarkan kesadaran tentang dampak serius dari cyberbullying. Mari bersama-sama dukung mereka yang membutuhkan pertolongan. Tindakan kecil kita bisa membuat perbedaan besar.